Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi penonton setia Lembaga Persiswa SMK Negeri 1 Babat-Upat. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur atas limpah dan rahmatnya lah kita bisa menghadiri kultum pada pagi hari ini. Saya di sini bersama seorang guru. Boleh diperkenalkan dulu Pak namanya? Nama saya Ibrahim. Oke, baik Pak. Saya di sini akan mempertanyakan tentang rukun puasa. Jadi rukun puasa itu kan ada banyak kan Pak? Apa saja sih rukun puasa yang wajib dipenuhi agar puasanya sah? Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Shallallahu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala kemuliaan, kesempurnaan, memberi kebahagiaan yang senantiasa waktu demi waktu, detik demi detik masih membagikan segala nikmat kepada kita. Terlebih-lebih lagi dapat bertemu di bulan yang luar biasa ini, yaitu bulan suci Ramadan. Mungkin banyak di antara kita dulu bermimpi ingin bertemu bulan Ramadan tahun ini, tapi tidak bisa bertemu. Maka dari itu harus bersyukur masih dapat bertemu di Ramadan tahun ini. Sholawat dan salam semoga juga selalu tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang mengaku sebagai umatnya telah diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat dari Dia. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita berbicara tentang puasa, tentunya bertanya-tanya nih, apa yang mendasari puasa itu sendiri? Seperti itu. Dan kenapa puasa itu wajib? Nah, tadi sempat lupa ya kan, bahwa tadi sempat bahas tentang rukun Islam. Jadi puasa, ibadah puasa Ramadan ini masuk ke dalam rukun Islam atau amalan dasar kita yang wajib dijalankan oleh umat Muslim. Jadi kalau berbicara tentang puasa, tentu ada dalil atau firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum. Jadi kalau ada yang ngerasa berat, sebenarnya ini tidak berat, ya kan? Karena sudah pernah dilakukan di orang-orang sebelum kita. Jauh sebelum kita orang sudah berpuasa. Dan tujuannya apa berpuasa itu, gitu kan? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika berbicara tentang takwa ini adalah level tertinggi. Nah, ibadah seseorang atau pribadi seseorang. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang punya jabatan, bukan orang yang kaya banyak harta gitu, tapi adalah orang-orang yang bertakwa. Dan cak mana jadi orang yang bertakwa itu? Nah, makanya Allah menyiapkan madrasah madrasah dengan puasa di bulan Ramadan. Itu adalah madrasah terbaik untuk kita semua. Kalau ada orang yang bilang bahwa puasa itu tidak wajib, ya nauzubillah min dzalik, dia keluar dari Islam. Dan juga ada beberapa keutamaan puasa. Luar biasa sekali kalau kita mau bahas tentang keutamaan puasa. Yang salah satunya adalah puasa ini pahalanya langsung Allah yang kasih. Dan juga puasa Ramadan ini adalah ibadah yang rahasia, tersembunyi. Tidak ada yang tahu bahwa misalnya kamu puasa nggak nih, bilangnya kamu puasa, ecek-ecek lemes gitu ya, disuruh begawe males, suruh kerjain itu males. Padahal kamu pagi tadi habis bangun tidur nggak sempat sahur, makan terus minum gitu kan. Nah, tapi Allah tahu itu. Nah, itu
Kenapa puasa di bulan Ramadan ini disebut adalah ibadah yang tersembunyi. Dan kalau kita bahas tentang rukun puasa itu ada 2. Yang pertama itu ada niat ya. Innama a'malu bi niat. Kapan niatnya? Nah, niat berpuasa itu mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Nah, itu setiap harinya. Tidak boleh suatu niat puasa Ramadan itu dilakukan setelah terbitnya fajar. Seperti puasa-puasa sunnah yang lain. Kalau puasa sunnah biasa yang lain itu boleh niat puasa itu maksimal sampai sebelum zuhur. Tapi kalau puasa Ramadan atau ibadah puasa di bulan Ramadan itu waktunya dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Dan niatnya kapan? Nah, niatnya ini ya yang paling utama itu dalam hati ya. Dalam hati. Niatnya makanya banyak di suatu masjid musola ketika sudah sholat tarawih doa lalu bilalnya membaca niat itu supaya kita tidak lupa, dan itu sudah sah niat kita. Ditambah lagi dengan niat kita pribadi di dalam hati. Dan yang kedua, rukun wajibnya puasa itu adalah menghindari hal-hal yang membatalkan puasa ya, banyak hal-hal yang membatalkan puasa itu banyak, dan mungkin itu 2 rukun wajibnya puasa itu ada 2, yaitu niat, dan yang kedua adalah menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Bagaimana sih kedudukan niat dalam rukun puasa itu, Pak? Nah, kalau berbicara tentang niat, kita harus tahu bahwa fungsi niat itu satu, yaitu membedakan antara kebiasaan sehari-hari dengan ibadah. Kalau kita nggak ada niat, kita nggak bisa atau nggak tahu tuh nggak bisa membedakan mana yang puasa ibadah, mana yang hanya menahan haus dan lapar saja. Nah, itu salah satu pentingnya niat. Dan niat ini yang wajib itu dalam hati. Nah, kalau niatnya dalam hati, kenapa kok ada mentalafuzkan niat atau mengucapkan nawa itu? Niatnya? Fardhu sahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kenapa harus melafadzkan atau mentalafuzkan itu? Supaya kita lebih yakin. Tapi yang paling utama atau wajibnya berniat berpuasa itu di dalam ini. Masih ada pertanyaan lagi, Pak. Apa saja sih hal-hal yang membatalkan rukun puasa secara fisik? Kalau kita berbicara tentang hal-hal yang membatalkan puasa, ada beberapa catatan. Kalau yang saya sampaikan ini ada 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah satu, masuknya sesuatu dari 5 lubang. Mohon izin, 5 lubang itu yang pertama adalah mulut, terus hidung, telinga, terus lubang buang air kecil dan lubang buang air besar. Tapi yang dimaksud dalam hal ini adalah masuknya dari salah satu, misalnya kayak mulut nih, mulut ke tenggorokan sampai ke perut. Terus kayak mana Pak kalau misalnya cuman kumur-kumur? Ya, selagi kumur-kumur itu tidak tertelan, maka puasanya tidak batal. Gosok gigi kayak mana Pak? Pagi hari jam 7, jam setengah 8 misalnya, itu juga tidak batal, asalkan jangan odol atau sikatnya itu masuk dalam perut kita. Kalau odol sikat masuk dalam perut kita, ya, itu batal gitu ya. Terus kumur-kumur juga, kumur-kumurnya 4 kali kan, misalnya 4 kali, tapi yang dikeluarkan cuman 2 kali, sisanya masuk, itu batal. Dan juga misalnya kalau lewat hidung itu apa, misalnya lah tahu itu tai lancung ya. Nah, ini yang kedua, maksudnya yang kedua. Jadi yang pertama itu masuknya ke salah satu 5 lubang itu, dan yang kedua adalah muntah. Nah, muntah yang sering kita bahas dari kecil dulu kan. Muntah tidak boleh, pasti batal puasanya. Tapi muntah yang disengaja. Nah, itu kan susah nih. Muntah yang disengaja itu sejak mana kan? Nak dipaksa muntah itu sejak mana? Nah, contohnya kecilnya itu misal kamu sejingok ada kotoran ayam nih. Kotoran ayam yang mengkilat itu apa namanya itu? Ya, yang baunya luar biasa itu. Udah tahu tuh kotoran ayam, terus dicolek gitu, terus dicium. Wah, rasanya kan terus muntah. Nah, itu kan artinya muntah yang disengaja. Nah, itulah yang membatalkan puasa. Kalau kecuali kalau misalnya kalau dalam perjalanan terus mabuk kendaraan. Nah, kalau mabuk kendaraan bukan yang dipaksa atau yang secara tiba-tiba muntah,
tidak batal. Tapi kalau dia sudah nak muntah aku, dari jauh-jauh perjalanan itu maka puasanya batal. Dan yang ketiga itu bersenggama, ya, berhubungan suami istri atau berhubungan badan. Yang keempat itu mengeluarkan mani dengan secara sengaja. Yang kelima ada haid, keenam ada nifas, 7 ada melahirkan, 8 ada hilangnya akal. Nah, hilangnya akal inilah yang kadang-kadang bingung, cak mana hilangnya akal pak? Ya. Tidur itu salah satu, hilang juga akalnya, ya kan? Tidur dari pagi sampai ke jam 5 misalnya. Nah itu batal nggak puasanya? Nah itu tidak batal, ya, tapi tidak disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang hilangnya akal yang batal apa? Gilo. Kalau tiba-tiba orang tuh gilo, nganar, ngamuk-ngamuk dan sebagainya, hilang akalnya. Nah itu maka batal puasanya. Terus yang ke-9 itu murtad, keluar dari Islam. Nah, dia akan batal, baik secara ucapan maupun perilaku. Mungkin itu kalau hal-hal yang membatalkan puasa. Mungkin itu saja Pak yang ingin saya pertanyakan. Kalau Bapak ada tambahan, silakan. Ya semoga kita termasuk golongan orang-orang yang tidak menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Dan tentunya Ramadan ini, puasa ini adalah madrasah terbaik untuk kita, tentunya untuk melatih kesabaran kita, menjadikan diri kita lebih bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Pak telah menyempatkan waktunya untuk kultum. Baiklah, kita tutup kultum pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.